Syarifah Datia Widari. Ibu mengajar di SD SMP Negeri 3 1 Mantap Dirai. Ibu mengajar bidang studi matematika untuk siswa menengah pertama. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Dan jangan lupa dalam masa pandemi COVID-19 ini untuk menerapkan 4M. M yang pertama adalah selalu memakai masker. Yang kedua, jangan lupa mencuci tangan dengan sabun cair dan air mengalir. Yang ketiga adalah menjauhi kerumunan. Dan yang M keempat adalah menjaga jarak. Pada hari ini, kita akan belajar matematika untuk kelas 9 dengan materi kesebangunan 2 segitiga. Baiklah, selanjutnya akan Ibu jelaskan secara rinci pada video berikut ini. Tujuan pembelajaran untuk yang pertama menjelaskan syarat 2 segitiga sebangun, yang kedua membuktikan 2 segitiga sebangun, dan yang ketiga menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari 2 segitiga sebangun. Kesebangunan 2 segitiga. 2 segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama adalah perbandingan sisi yang bersesuaian itu senilai. Dan yang kedua, besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Untuk hal pertama, kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Sisi yang pertama adalah panjang AB ini banding A aksen B aksen, di mana AB panjangnya adalah 6 cm, A aksen dan B aksen panjangnya 6A cm, di mana di sini bisa dicoret, maka hasilnya adalah 1/A. Yang kedua, untuk panjang sisi BC dan dibandingkan dengan B aksen C aksen. BC-nya 4 cm dan B aksen C aksennya adalah 4A cm. Di sini bisa kita coret juga dan hasilnya adalah 1/A. Dan yang ketiga adalah panjang sisi CA dibanding dengan C aksen dan A aksen. Maka di sini panjang CA-nya adalah 5 cm berbanding dengan C aksen A aksen 5A cm, dan bisa dicoret juga, hasilnya adalah 1/A. Di mana hasilnya sama semua 1/A, maka segitiga ini dikatakan sebangun untuk syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Di mana di sini ada tanda yang menandai bahwa sudut ini pasti sudah sama besarnya, di mana sudut A sama dengan sudut A aksen, sudut B bersesuaian sama besar dengan sudut B aksen, dan yang terakhir adalah sudut C bersesuaian sama besar dengan sudut C aksen. Maka 2 segitiga ini dikatakan sebangun karena 2 syaratnya sudah terpenuhi. Untuk contoh soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan panjang sisi DE dan panjang Sisi AD. Yang B, tentukan besar sudut ACB dan besar sudut ADE. Kalau dilihat dari segitiga yang menumpuk seperti ini, maka sudah dipastikan 2 segitiga ini sebangun. Untuk lebih pahamnya, akan Ibu jabarkan menjadi 2 segitiga, yaitu segitiga ADE dan segitiga ABC. Untuk yang pertama, kita untuk menentukan panjang sisi DE, di mana jika kita perhatikan 2 segitiga berikut ini, panjang sisi AB berbanding dengan panjang sisi AD. Lalu, panjang sisi BC berbanding dengan panjang sisi DE. Kemudian, panjang sisi AC bersesuaian dengan panjang sisi AE. Di sini diketahui AC-nya adalah 4 cm dan panjang sisi AE yaitu di mana AC ditambah CE 4 ditambah 8 sama dengan 12 cm. Sehingga AC berbanding AE sama dengan 4 banding 12. Bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4, hasilnya adalah 1/3. Di sini panjang BC adalah 5 cm, sehingga
BC berbanding DE sama dengan AC berbanding AE, di mana BC-nya adalah 5 cm, berbanding DE yang belum diketahui, sama dengan hasil dari AC berbanding AE, di mana hasilnya adalah sepertiga. Kita kali silang saja, maka hasilnya di sini DE sama dengan 5 kali 3. Hasilnya adalah panjang DE 15 cm. Lalu kita mencari panjang sisi AD, di mana AB berbanding AD. Di sini ternyata AB-nya juga tidak kita ketahui, sehingga kita harus mencari nilai AB-nya dahulu. Kita gunakan perbandingan terhadap AC banding AE. Sehingga AB banding AD sama dengan AC banding AE. AB banding, di mana AD itu adalah AB ditambah BD, sama dengan kita masukkan nilai AC banding AE adalah sepertiga. AB banding AB ditambah nilai BD-nya adalah 5 cm sama dengan sepertiga. Kita kalikan silang, sehingga hasilnya adalah 3AB sama dengan 1 kali AB ditambah 5. Hasilnya adalah 3AB sama dengan AB ditambah 5. Kita pindah ruaskan AB-nya. 3AB dikurangi AB sama dengan 5, hasilnya adalah 2AB sama dengan 5. Hasil dari AB adalah 5/2 atau 5 bagi 2, di mana hasilnya adalah 2,5 cm. Itu untuk nilai AB-nya. Sehingga untuk nilai AD-nya adalah sama dengan AB ditambah BD. AB-nya adalah 2,5 cm dan BD-nya adalah 5 cm. Maka hasilnya adalah 7,5 cm. Untuk bagian B, di mana sudut yang ditanya adalah ACB dan sudut ADE. Dari dua segitiga ini bisa dikatakan sudut ACB ini sama besarnya dengan sudut AED. Dan juga sudut ABC ini sama besarnya dengan sudut ADE, sehingga sudut ACB-nya adalah 45 derajat karena sama besarnya dengan sudut AED, 45 derajat. Begitu juga dengan sudut ADE yang hasilnya adalah 70 derajat, yang sama besar sudutnya dengan sudut ABC, yaitu 70 derajat. Contoh soal kedua, diketahui seorang siswa dengan tinggi badan 150 cm menghadap tiang bendera pada pagi hari yang cerah. Panjang bayangan siswa adalah 2,5 meter dan panjang bayangan tiang bendera adalah 6 meter. Tentukan tinggi tiang bendera tersebut. Diketahui dari tinggi badan siswa ini adalah 150 cm. Panjang bayangan siswanya adalah 2,5 meter, artinya dikalikan 100 untuk dijadikan cm adalah 250 cm. Panjang bayangan tiang bendera adalah 6 meter, yang artinya 600 cm. Kita misalkan tinggi tiang bendera ini dengan T. Pertama kita buat terlebih dahulu gambar sketsa dari segitiganya. Di sini kita tuliskan segitiga ABCDE. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC, sehingga kita dapati panjang sisi AB berbanding dengan panjang sisi DE sama dengan panjang sisi CB berbanding dengan panjang sisi CE, di mana AB-nya itu adalah tinggi tiang bendera tadi dibagi dengan tinggi siswanya adalah 150 cm, dengan CB-nya adalah 600 cm dan CE-nya 250. Kita kalikan silang, maka hasilnya adalah 250 kali T sama dengan 150 kali 600 dan hasilnya adalah 360 cm. Sehingga tinggi tiang bendera tersebut adalah 360 cm, atau kita gantikan ke satuan meter, jadinya hasilnya adalah 3,6 meter. Berikut ini adalah materi mengenai kesebangunan khusus untuk dua segitiga siku-siku. Bila diketahui panjang sisi BD dan panjang sisi DC, untuk mencari panjang sisi AB maka menggunakan rumus
AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Untuk mencari panjang sisi AC, maka AC kuadrat sama dengan CD kali CB. Untuk mencari panjang sisi AD, maka menggunakan rumus AD kuadrat sama dengan DB dikali DC. Setelah materi yang Ibu sampaikan tadi, berikut ada latihan soal 1 dan juga latihan soal kedua yang bisa kalian kerjakan di rumah. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang mau memperhatikan dan mendengarkan video yang sudah Ibu sampaikan. Semoga semuanya bisa memahami dengan apa yang Ibu sampaikan. Dan mohon maaf bila ada salah penyampaian. Semoga anak-anak Ibu tetap semangat dalam belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.